Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Sebelum saya memulai, pertama perkenalkan dulu. Saya Ifat Nabil Wiridana dengan NIM 2124 10 10 10 89, eh, Prodi Sistem Informasi, asal kelas Basda A. Di sini sudah ada tugas yang diberikan, yaitu modul 4 praktikum sistem basis data, implementasi desain database. Dengan studi kasus yang pertama itu peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Nah, uh, mungkin dimulai dari ERD-nya dulu ya. Itu kayak barang itu terdiri dari jenis barang, dan barang itu dimiliki oleh lab, dan lab itu memiliki barang. Nah, lab itu sendiri dipimpin oleh kepala lab, dan kepala lab itu memimpin lab itu. Nah, uh, kepala lab dipimpin oleh dosen, dan dosen memimpin kepala lab. Dan di lab itu juga mempunyai pengurus, yaitu asisten lab. Nah, eh, asisten lab itu bertugas untuk mencatat pengembalian, dan pengembalian itu dicatat oleh asisten lab. Eh, Juga aslab itu mengeluarkan peminjaman barang, dan juga peminjaman itu dikeluarkan dari aslab. Kalau peminjaman itu, kalau mau minjam ya itu kan harus ada kegiatannya ya. Jadi peminjaman itu membutuhkan kegiatan. Nah, dan kegiatan itu bisa untuk kalau misalnya nggak ada barangnya bisa untuk meminjam. Nah, dari kegiatan itu sendiri biasanya itu diadakan oleh UKM-UKM gitu. Mungkin kita langsung saja masuk ke yang pertama yang sudah saya buat di sini. Yang pertama itu kita langsung create table ya. Create table yang pertama itu di sini ada create table jenis barang yang berisi jenis barang ID, small serial, primary key, nama, jenis, varchar, not null, keterangan teks. Nah, yang kedua itu langsung create table untuk UKM. Nah, seperti yang sudah tertera di sini. Sama seperti yang ini. Setelah itu, kita langsung select jenis barang untuk mengumpulkan kolomnya nanti. Nah, setelah itu kita membuat create table dosen. Untuk nanti isi-isi dari tabelnya saya masukkan di bawah. Create table dosen. Nah, NIP-nya small in, primary key, nama, varchar, not null. Nah, setelah itu create tabelnya itu yang untuk lab, yaitu lab ID, small serial, primary key, nama 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 lab, varchar, not null. Nah, setelah itu kita untuk memunculkan yang dipanggil itu yang ini, jadi select from dosen. Jadi nanti yang di sini yang muncul. Yang muncul itu dipanggil itu dari sininya. Setelah itu create table barang. Nah, dari barang ini itu ada nomor seri, integer, primary key, terus nama barang itu varchar, itu harus ada, jadi tidak boleh null. Terus ada jenis barang ID, small serial, itu tidak boleh tidak ada, jadi harus ada, jadi not null. Terus constraint, foreign key jenis barang, terus foreign key jenis barang ID, terus referensinya jenis barang ID. Nah, ini select from-nya select from barang. Jadi nanti yang dipanggil itu dari sini. Selanjutnya kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini itu create table kepala lab. Nah, di kepala lab ini yang pertama itu ada kepala lab ID, small serial, primary key-nya, terus tanggal mulai menjabat
jadi kepala lab. Jadi itu karena tanggal jadi date. Terus tanggal selesai, date. Terus status varchar not null. Nah, status ini harus ada. Tidak boleh tidak ada. Jadi not null. Terus ini NIP small in not null. NIP itu juga harus ada. Jadi tidak boleh tidak ada gitu. Constraint-nya foreign key dosen, foreign key-nya NIP, references-nya dosen NIP. Nah, setelah itu untuk memanggilnya itu ini dipanggil itu dari sini. Ini yang dipanggil menggunakan ini. Jadi fungsi ini itu untuk memanggil creatable kepala lab ini. Dan ini akan masuk gitu. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan langsung create table as lab. Create table as lab. Di sini itu asdos ID, varchar, primary key. Nah, di sini juga itu di aslab itu ada lab ID, small integer, not null. Jadi lab ID-nya itu harus ada. NIM-nya juga not null, harus ada. No HP, nomor HP juga harus ada. Nama juga harus ada. Karena ini semua penting untuk dimasukkan datanya, jadi harus ada. Terus constraint-nya itu foreign key, lab. Foreign key-nya itu lab ID. References-nya itu lab ID, lab dalam kurung lab ID. Nah, setelah itu seperti yang dari atas ini juga setelah ada seperti ininya, kita lakukan untuk pemanggilannya. Mana tadi? Nah, ini kan tadi sampai sini ya. Jadi ini select from aslab. Jadi kita menggunakan fungsi ini untuk memanggil create table aslab yang di atas ini. Nah, sudah. Nah, habis itu create table kegiatan. Selanjutnya itu create table tentang kegiatannya. Dimulai dari kalau kegiatan itu kan harus ada nama kegiatannya ya. Nama kegiatannya, nama kegiatan, varchar itu primary key-nya. Setelah itu ada keterangan kegiatan apa. Keterangan itu tidak boleh kosong karena itu penting. Terus juga tanggal mulai kegiatan juga tidak boleh kosong, not null. Tanggal selesai itu juga not null, tidak boleh kosong. Dan selanjutnya kegiatan itu diadakan oleh rekan apa. Nah, itu juga harus ada, tidak boleh tidak ada gitu. Terus constraint-nya itu foreign key FKUKM, terus foreign key-nya nama strip UKM, referensinya UKM, nama UKM. Nah, setelah itu seperti yang di atas, create table lagi. Kalau ada kegiatan, setelah kegiatan itu ada pengembaliannya. Pengembalian, tanggal pengembaliannya itu harus ada date not null, pengembaliannya itu ID serial primary key. Ini alter table pengembalian at ID aslab serial. Alter table pengembalian at constraint FK aslab foreign key ID aslab references-nya aslab. Ini sama saja kayak yang di atas. Bisa diginikan biar ya nyatanya ini nggak usah add, nggak masalah sih. Oh, nggak apa-apa deh pakai add aja. Setelah itu sama seperti yang di atas, alter table ini juga sama aja. Bedanya tuh cuma harus di run satu-satu. Tetap kita habis itu select from pengembalian untuk memanggil yang alter table pengembalian ini. Gitu. Setelah itu tidak terasa sudah di line 96 ya. Itu create table peminjaman sama seperti di atas, lagi-lagi sama seperti yang di atas, create table peminjaman. Terus peminjaman ID, small serial primary key,
Nah, peminjamannya itu aslab, varchar, not null. Aslab yang meminjamkan itu tidak boleh kosong. Harus ada yang bertanggung jawab. Terus nama kegiatannya tidak boleh kosong juga, kan harus tujuannya harus jelas toh. Terus tanggal persetujuan, date, tanggal persetujuannya, terus tanggal keluar barang. Ini juga harus ada tanggal persetujuan dan tanggal keluar barang ini harus ada. Habis itu ada constraint, FK kegiatan, foreign key, nama kegiatan. References-nya kegiatan, nama kegiatan. Nah, di sini ada constraint, foreign key aslab, terus foreign key aslab ID, terus references-nya aslab ID, aslab.id. Habis itu kita mulai lagi create table untuk item peminjamannya. Item pinjaman itu item pinjaman ID itu smart serial, terus nomor seri integer, not null. Nomor seri itu untuk nomor serinya barang ya. Ini sudah ada keterangannya di sini, nomor serinya barang. Terus pengembalian ID small integer unique, peminjaman ID small integer not null. Pengembaliannya tidak boleh kosong, yaitu harus dikembalikan. Terus kondisi pada saat peminjaman, seperti apakah barang itu ada kerusakan saat kita mengeluarkan barangnya, dan juga kondisi setelah peminjaman, tidak boleh kosong. Jadi semisal barang itu keluar itu masih baik ya, dan setelah dikembalikan itu ternyata barangnya rusak, itu kan tidak sesuai dengan data toh, berarti ada yang salah dari penggunaannya. Jadi pendataannya itu begitu. Berbeda juga jika semisal di kondisi peminjaman barangnya sudah ada retak begitu, dan di kondisi setelah peminjaman barang itu memang sudah retak gitu. Jadi itu tidak apa-apa karena saat kita mengeluarkan barangnya itu memang sudah dalam kondisi yang kurang bagus begitu. Terus di sini constraint foreign key pengembalian. Foreign key-nya itu pengembalian ID. References-nya pengembalian ID. Constraint-nya FK peminjaman, foreign key-nya nomor seri. Di peminjaman itu ada nomor serinya, referensinya peminjaman ID. Nah, setelah itu primary key item peminjaman ID dan nomor seri. Setelah itu menambahkan instance jenis barang. Nah, di sini ini untuk memasukkan ke apa namanya, ke tabel-tabel yang sudah dibuat di atas ya. Kan di atas ini jenis barang ya. Nah, di atas ini tadi saya sudah membuat nah ini tabel jenis barang. Itu kan masih kosong ya, hanya tabelnya saja. Nah, gunanya ini itu untuk mengisi tabel yang kosong itu. Jadi tabel kosong tersebut akan dipanggil isinya dengan kita memasukkan insert into jenis barang. Jadi ini insert into jenis barang dimasukkan ke dalam tabel jenis barang. Nah, yang dimasukkan itu ada desktop untuk desktop, network untuk perangkat untuk jaringan, dan utilities yang lainnya. Nah, setelah itu kita panggil select from jenis barang. Setelah itu kita akan menambah instance dosennya ya. Kita untuk memasukkan dosen-dosen yang ada, maksudnya dosen-dosen untuk memasukkan nama dosen ke kolom tabel dosen tersebut. Seperti yang di sini ada NIP dan nama. Contoh, NIP-nya 212401 dan namanya Pak Budi misalnya. Terus value yang kedua itu 212402 Pak Ganjar gitu. 212403 Pak Dodit, seperti itu. Nah, setelah itu seperti biasa, setelah kita masukkan insert intonya, kita panggil dengan select from dosen agar itu nanti dapat masuk ke kolom tempatnya dosen gitu.
Setelah itu menambahkan instance lab itu untuk menambahkan lab-lab yang tersedia dalam kolom lab. Insert into lab, nama lab. Jadi masukkan ke tabel lab bagian nama lab. Value-nya itu ada lab BASDA, lab basis data, ada lab pemrograman, ada juga lab jaringan komputer. Nah, setelah itu kita panggil select from lab untuk memasukkan nanti ke tabelnya. Gitu. Setelah itu menambahkan instance UKM. Nah, di sini itu insert into lab, nama UKM, dan keterangan. Nah, jadi kita masukkan UKM itu ke dalam instance-nya lab, karena UKM itu nanti yang bertugas untuk apa ya, yang akan mengadakan kegiatan untuk meminjam peralatan dari lab tersebut. Gitu. Nah, di sini yang kita masukkan UKM apa saja yang kita masukkan itu ada yang pertama itu yang saya masukkan itu etalase. Etalase itu UKM pengembangan bakat seni, ya seperti musik dan sebagainya ya seperti itulah. Kita tidak bahas di sini lah. Yang kedua itu UKM binary. UKM binary itu pengembangan bakat jurnalistik, ya seperti itu. Dan yang ketiga itu Omacho, yang mungkin kalian banyak yang tahu ya Omacho ya. Ya seperti itulah pengembangan bakat olahraga. Nah setelah itu kita select from UKM untuk ya memasukkan yang tadi ini ke dalam kolomnya gitu. Nah setelah itu kita memasukkan instance barangnya, barang apa saja nih yang ada. Nah seperti itu barang seperti apa aja nih yang akan dipinjam seperti itu. Contoh insert intinya barang dan di barang itu nanti ada keterangan-keterangan seperti ini. Yang pertama itu nomor seri. Nah yang kedua itu nama barang, jenis barang, dan lab ID. Nah, ini yang pertama itu nomor seri barangnya ya. Contoh kayak router di sini. Nah, itu nomor serinya itu 101.001. Nah, di sini jenis barangnya dan lab ID-nya 10. Jadi itu jenis barangnya 10, jenis barangnya 10 dan lab ID-nya itu lab ID pertama. Lab ID pertama itu lab BASDA. Jadi router ini diambil dari lab BASDA seperti itu. Dan juga proyektor sama seperti yang tadi dah. Yang kedua ini diambil dari lab pemrograman. Ya, proyektor diambil dari lab pemrograman. Misal. Nah, yang ketiga yang monitor itu diambil dari lab jaringan komputer seperti itu. Bukan diambil lebih tepatnya. Dipinjam. Setelah itu setelah ini selesai, seperti biasa kita select from barang untuk menambahkan ini ke kolom tempat barang tersebut ya. Nah setelah itu menambah instance kepala lab. Nah yang kepala lab itu insert into bagian kepala lab. Yang dalam bagian kepala lab itu yang pertama diidentifikasi itu ada NIP-nya, terus tanggal mulai menjabat, tanggal selesai, statusnya, dan lab ID. Contoh seperti ini nih. Kayak yang pertama itu NIP-nya 212401, contoh NIP-nya. Terus tanggal mulai menjabatnya 2002 bulan 5 tanggal 13. Ini untuk kepala lab kepala lab pertamanya. Kepala lab BASDA. Jadi kepala lab BASDA itu dengan NIP ini dan tanggal mulai menjabatnya itu dari sini dan akan berakhir status penjabatan sebagai kepala labnya itu pada tahun 2022 bulan 11 tanggal 13. Nah, untuk yang ini kepala lab yang kedua itu lab pemrograman ya. Ya, lab pemrograman ini
kepala lab pemrograman itu mulai menjabatnya, kepala lab pemrograman itu dengan NIP 212402 misal mulai menjabat 2022 tanggal 14 bulan 5 misal, dan tanggal selesai menjabatnya itu 2022 bulan 11 tanggal 13. Dan yang kepala lab ketiga yaitu kepala lab jaringan komputer itu dengan NIP 212403 awal menjabat 2022 bulan 5 tanggal 13, akhir masa jabatan tanggal 13 bulan 11 2022. Setelah itu kita masukkan select from kepala lab. Terus kita selanjutnya itu menambah instant ASLab-nya ya. Nah, insert into ASLab, yang ASLab-nya itu yang akan didata itu ada NIM, nomor HP, nama, terus address ID-nya sama lab ID-nya. Nah, di value yang kita masukkan yang pertama itu NIM. Contoh, NIM-nya 1001. Dengan nomor HP 082 123 bla 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 lah, seperti itulah. Dengan nama, contoh IPAP, address ID-nya 1001, lab ID-nya lab ID 1. Jadi dia itu dari lab Basda. Yang kedua itu dengan NIM 2002 2002, nomor HP-nya 082 345, namanya Nabil, address ID-nya 2002 atau 2002, lab ID-nya lab kedua, lab dengan keterangan 2 itu pemrograman. Yang ketiga dengan NIM 3003, nomornya itu 082 567, namanya Wiridana, address ID-nya 3003, lab ID-nya 3. Nah, setelah itu kita select from ASLab. Select from ASLab untuk manggil data ini ke kolom ASLab. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu mungkin akan saya lanjut ke persewaan mobil ya, biar tidak terlalu lama juga mungkin videonya. Yang pertama sama seperti yang laboratorium ya. Yang pertama itu yang pasti create table pabrik dulu ya. Nah, di pabrik ini ada pabrik ID, serialnya primary key, nama pabrik seperti itu. Terus setelah create table pabrik, kita create table supir. Untuk di sopir sendiri itu yang ada dalam data itu adalah sopir ID-nya. Setelah itu nama sopir, alamat sopir, nomor telepon, dan tarif hariannya ya. Nah, di sini nama sopirnya, nama sopir tidak boleh kosong, alamat juga tidak boleh kosong, nomor telepon juga tidak boleh kosong, tarif harian juga tidak boleh kosong. Jadi nol semua keterangannya. Setelah itu create table peminjaman, persewaan, tapi kita peminjaman aja lah biar lebih familiar lah. Gitu. Create table peminjaman, nama peminjam atau bisa nama penyewa, tapi di sini nama peminjam saja. Nama peminjam itu tidak boleh kosong untuk didata, dan alamat peminjamnya, habis itu nomor telepon peminjamnya. Gitu. Setelah itu create table tipenya. Nah, setelah itu constraint pabrik, foreign key-nya pabrik ID, references-nya pabrik ID. Nah, setelah dari pabrik ini ada sopir, pabrik, peminjam, tipe. Selanjutnya kita ke mobilnya, mobil yang dipinjamkan. Jadi kita mulanya itu bikin tabel tentang tabel mobilnya ya. Jadi create table mobil. Yang ada dalam create table mobilnya tuh mobil ID-nya, habis itu warna mobilnya. Warna mobil tidak boleh kosong, itu penting untuk dilihat konsumen, maksudnya dilihat peminjam itu cocok nggak warnanya gitu. Terus tahun pembelian mobil, tahun pembelian mobilnya itu harus dicantumkan di situ. Terus ada harga sewanya,
Dan juga nanti ada harga jika mobil itu ingin dipatenkan sebagai milik apa ya, sebagai ingin dipatenkan lah, ingin dibeli lah. Dan juga ada tipe ID-nya. Tipe ID setelah itu ada constraint, cek harga sewa di atas 200.000 sampai di bawah harga 600.000. Itu termasuk harga sewa yang ada di bengkel ini. Di persewaan mobil ini. Setelah itu constraint tipe foreign key-nya, tipe ID, references-nya tipe ID. Setelah itu kreditable penyewaan. Kreditable penyewaan, penyewaan ID dengan serial primer key. Setelah itu untuk penyewaan itu yang pasti harus didata itu ada tanggal pengembalian dari penyewaannya, terus hari sewanya itu hari apa, begitu. Terus agar lebih aman, jadi kita masukkan tujuan untuk menyewa, seperti contohnya kayak mobil itu akan dipakai ke mana, contoh apakah mobil itu akan hanya dipakai untuk wisata keluarga, begitu, agar kita tahu medan yang akan ditempuh mobil yang akan dipinjamkan. Gitu. Habis itu mobil ID, integer not null, terus sopir ID, mobil ID integer not null ini harus ada karena yang ingin disewa kan mobilnya. Tapi kalau sopir ini optional, jadi nggak apa-apa nih nggak nyewa supir. Jadi kayak cuma nyewa mobilnya doang. Dan peminjamannya itu tidak boleh kosong karena harus ada yang nyewa toh. Gitu. Terus constraint cek tanggal pengembalian. Oh kok tanggal? Cek tanggal pengembalian ya. Tanggal pengembalian intervalnya contoh kayak dari hari ini intervalnya sampai 5 hari pengembalian seperti itu. Nah itu constraint-nya itu mobil, foreign key-nya mobil ID, references-nya mobil ID. Setelah itu constraint sopir, foreign key-nya sopir ID, references-nya sopir ID. Setelah itu juga ada constraint peminjaman, foreign key-nya peminjaman ID, references-nya peminjaman ID. Nah, setelah yang kita bikin kolom-kolomnya, sekarang waktunya kita untuk masukkan isi-isi kolomnya. Gitu. Yang pertama itu dari nama pabrikan mobilnya. Contoh value yang pertama Suzuki. Gitu. Yang kedua Honda. Yang ketiga Toyota. Ya opsional lah ya, bisa diganti-ganti. Terus yang kedua itu insert into supir, nama supir. Untuk bagian supir tuh ada nama supir, terus ada alamat supirnya, terus nomor teleponnya, terus tarif harian supirnya. Di sini contohnya ada Dadam, Jalan Tsunami nomor 1 Jember, Jalan Tsunami nomor 1 Jember, terus nomor teleponnya 082 123, tarif hariannya tuh 150.000 seperti itu. Terus ada Jajan, misal, maaf kalau ada kesamaan nama, Jalan Banjir nomor 2 Jember, 082 234, tarif hariannya 200.000. Terus ada Dudung, Jalan Gempa nomor 3 Jember, 082 345, tarif hariannya itu 250.000. Nah, setelah itu insert into peminjaman. Nama peminjam, di bagian peminjaman itu ada nama peminjam, habis itu alamat dan nomor telepon. Contoh, Bapak Parman, Jalan Sawo nomor 1 Jember, dengan nomor telepon 085555 ya seperti itu dah. Terus ada Sancho Jalan Melon nomor 2 Jember 081111. Terus ada Tutik Jalan Nanas nomor 3 Jember dengan nomor 082 222. Nah, setelah itu insert into yang selanjutnya nama, tipe kendaraan, pabrik ID. Contoh nih, kayak Hilux brand new, pabrik ID-nya ya
ya misal Hilux dari Suzuki lah ya, seperti itulah intinya. Mungkin kita ganti aja dah ya biar real ya. Hilux itu Toyota. Jadi ininya ubah jadi 3. Hilux itu dari Toyota, terus Livina itu yang 2 berarti Honda itu ganti Nissan. Nissan, terus Carry itu dari apa ya? Suzuki sepertinya. Ya seperti itulah. Dan di sini juga ada keterangannya ya, kayak Hilux-nya tuh baru yang disewakan gitu. Terus ada Grand Livina itu sudah tangan kedua, maksudnya bekas. Terus yang Carry juga bekas seperti itu. Terus intinya mobil warna yang dalam mobil itu ada warna, terus tahun pembelian atau tahun pembuatan, ya tahun pembelian, harga sewa, terus harga belinya, terus tip ID-nya. Ya kayak contoh lah, ini hitam dengan tahun 2020, harga sewanya 300.000, harga belinya 340 juta. Silver, silver. Terus mobil kedua itu warna silver tahun 2016, harga sewanya 250.000, harga belinya 180 juta. Terus yang mobil ketiga biru, warnanya biru, tahunnya 2010, harga sewanya 150.000, harga belinya 75 juta. Setelah itu insert itu penyewaan. Nah di penyewaan itu ada tanggal pengembalian, ada tujuannya kemana, terus ada mobil ID-nya atau ID mobil, habis itu supir ID kalau ada, kalau maksudnya kalau menyewa supir juga, ya peminjaman seperti itu. Jadi di sini tuh ada tanggal pengembaliannya, kayak nanti itu dikembalikan tanggal segini. Tujuan mobilnya itu perjalanan dinas. ID sopirnya itu ID sopir pertama, ya seperti itu deh. ID sopir pertama juga ID peminjamnya juga yang pertama gitu. Terus yang kedua contoh tanggal ya dikembalikannya itu tanggal ini ya, tanggal 14 bulan 4 2022, dan tujuannya itu wisata ke Bromo gitu. Dan menyewa ID sopir yang kedua. Terus yang ketiga ini beda maksudnya beda sendiri, kayak dari tanggalnya maksudnya ya sama tanggal biasa, terus tujuannya bisnis trip ke Semarang. Nah di sini dia tidak menyewa supir, jadi nol, karena emang di keterangan atas tadi bisa untuk tidak menyewa supir, hanya menyewa mobil saja gitu. Nah ini kan tadi sudah ada semua ya di atas ini ya. Nah jadi di atas ini kita kayak untuk pabriknya. Nah di sini baru select from pabrik, mesumonnya di sini lah, manggilnya tuh di sini semua. Ada select from pabrik, ada select from supir, ada select from peminjaman, ada select from tipe, ada select from mobil, ada select from penyewaan. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan yang saya ucapkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya harap dari video yang saya buat dapat adalah sesuatu yang bisa dipetik dari video yang sudah saya buat. Semoga yang menonton video saya menjadi paham, dan semoga tugas presentasi saya ya lancar-lancar saja. Tugas penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.